Jadi Tuhan itu nggak mungkin diketahui lah. Nggak mungkin diketahui gitu. Itu efeknya luar biasa itu. Iya, dan itu kan nggak dijawab oleh dosen IAIN sendiri, karena dosen filsafat Islam dengan dosen filsafat umum beda. Jadi filsafat umum itu kan melontarkan itu, tapi nggak dijawab. Nah itulah yang mendorong saya kemudian menulis buku Lentera Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Caroni Channel. Tamu kita ini Prof. Mulyadi untuk ketiga kalinya diundang di podcast ini, masih sekitar filsafat, tapi ini lebih pada biografi beliau lah sebagai profesor ya, sebagai pencinta filsafat. Kamu kapan persisnya Anda jatuh cinta sama filsafat? Bisa dibilang jatuh cinta nggak? Bisa. Jatuh cinta ya? Iya. Jadi sebenarnya saya kan masuk ke IAIN waktu itu ya, tahun 78. Dan itu saya lulusan SP IAIN, Sekolah Persiapan IAIN. Nah pada saat itu saya belum mengenal lah filsafat itu apa gitu. Tapi kecintaan saya pada sains sudah ada bibit-bibitnya, itu kelihatan dari sama sains. Ya, sains, astronomi dan sebagainya gitu. Sehingga di dalam karya tulis saya untuk SMA, SPIAIN itu saya menunjukkan kesenangan saya untuk meneliti alam alam raya lah gitu. Bintang-bintang, planet-planet gitu kan. Nah, tetapi di situ saya ada kritik sedikit kepada kecongkakan ilmuwan barat lah yang seolah-olah setelah mengetahui banyak tentang fenomena alam itu mereka jadi lupa pada Tuhannya gitu. Ya, banyak orang ilmuwan yang jadi ateis kan. Nah, saya bilang seakan-akan mereka sudah menemukan itu seolah menciptakan. Padahal saya bilang masih banyak sekali ya benda-benda langit yang jangankan memberi nama, melihatnya saja belum gitu. Dan mereka melupakan teknologi yang lebih tinggi lagi, yaitu teknologi Tuhan. Itu tuh waktu di SMA itu ya. Itu SMA begitu. Saya sudah katakan dulu. Jadi kecenderungan saya pada sains itu sudah ada sih sebenarnya. Kalau kecenderungan sama sains itu gimana ceritanya? Ya saya senang aja gitu ya. Senang ya? Jadi meneliti terpesona lah dengan fenomena alam tuh. Ya, dengan kalau saya senang tuh kalau waktu fajar gitu melihat matahari terbit gitu. Terus ini warna langit gitu ya, warna langit fajar itu karena amazing kan, ya. Ya, itu kan dia agak ke pink ya kalau dia ya. Tapi sore lain lagi. Kalau sore itu ke emas-emasan ya, merona ya kan. Gitu itu nggak pernah berhenti. Padahal kadang-kadang saya juga melihat arak-arakan awan itu yang setiap saat atau setiap hari berbeda gitu formatnya, tapi semuanya indah gitu. Ya, jadi saya sudah ada bakat untuk penelitian terhadap sains dan kemudian kekaguman itu kan membawa kita kepada yang maha kuasa. Misterium gitu ya. Misterium ya. Tremendum apa gimana? Tremendum. Fascinatum kan. Fascinatum. Misterium ya. Jadi sudah ada bibit-bibitnya gitu. Tapi secara teknik gitu, filsafat ya baru kenal di UIN IAIN itu. Waktu Pak Harun mengajarkan itu. Waktu Pak Harun sama Pak Harun? Iya. Pernah lah beberapa kali ya. Inspiring gitu ya. Jadi dia memperkenalkan. Tapi kan gini, saya kan dari kampung aja gitu, nggak tahu lah apa ilmu kalam dan sebagainya. Nah, Pak Harun itulah yang terutama dalam buku teologinya ya, yang kita pelajari. Teologi Islam. Teologi Islam itu membuka benar-benar wawasannya sangat luas. Saya terus terang aja waktu di kampung nggak ngerti Ahli Sunnah wal Jamaah itu apa, siapa pendirinya kan nggak ngerti kan gitu.
Jadi saya mengerti betul Ahlussunnah wal Jamaah itu ya di IAIN gitu. YIN. Ya? Iya. Kemudian bersamaan dengan dikenalkannya sekte-sekte teologi yang lain. Dan walaupun kata kiai saya boleh masuk IAIN tapi jangan melupakan Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Tapi ya malang apa boleh dikata, saya lebih tertarik pada Mu'tazilah gitu ya. Jadi kayaknya kecenderungan rasional saya udah mulai muncul tuh di situ. Ya, saya bukan nggak mengerti, saya mengerti juga Asy'ariyah dan sebagainya. Tapi pada saat itu saya melihat kok Mu'tazilah menarik sekali ya. Lebih menarik. Iya, karena apa? Karena dia memberdayakan akal manusia gitu. Kan manusia dibedakan dengan yang makhluk yang lain dengan akal gitu. Dan Mu'tazilah contoh para pemikir yang menggunakan akal maksimal gitu. Ya, jadi di situ saya mulai tertarik kepada teologi rasional gitu. Selain itu tentunya ide tentang kebebasan memilih itu juga sangat menarik bagi saya. Jadi dua Mu'tazilah juga kan? Mu'tazilah juga. Jadi dua dari Mu'tazilah itu rasionalisme dan kebebasan memilih. Nah, gitu. Tapi saya kemudian nggak puas gitu. Ya. Jadi tuntutan rasionalisme saya itu menuntut bahwa kita harus go beyond theology. Karena serasional-rasionalnya Mu'tazilah itu pasti masih terbatas oleh wahyu gitu. Ya. Nah, saya ingin ada pemikiran yang rasional tapi bebas juga dari dogma-dogma gitu. Nah, kebetulan waktu itu diperkenalkan eksistensialisme ya. Siapa yang ngajar tuh? Saya nggak tahu apa-apa aja atau siapa gitu. Tapi buku yang dipakai itu yang Fuad Hasan itu. Fuad Hasan. Ya, berkenalan dengan eksistensialisme gitu. Barat kan Fuad Hasan? Barat. Jadi Ya. Sartre ya. Kemudian Nietzsche. Ya kan? Kemudian ada lagi, pokoknya banyak lah. Karl Jasper apa gitu. Itu. Tapi yang menarik tetap masih soal kebebasan memilih gitu. Tentang kebebasan manusia, human freedom gitu. Oke. Kan bagi eksistensialisme ya, manusia itu berbeda dengan hewan, dengan yang lainnya. Karena cara berada yang berbeda. Karena cara beradanya, eksisnya itu. Eksis ya. Jadi cara berada istilahnya gitu. Jadi manusia dibedakan dengan benda itu adalah kalau dia menyelenggarakan dirinya secara bebas. Gitu. Kalau tidak maka apa bedanya dengan benda? Gitu. Jadi kalau ingin eksis istilahnya gitu kan itu masih sampai sekarang itu ya dipakai tuh. Kalau eksis ya kita harus memilih, kita harus bertindak berdasarkan pilihan bebas kita gitu. Dan bahkan mereka bilang hakikat kita itu di depan bukan sekarang. Jadi kita dalam proses menyedang gitu. Menyedang, sedang ya, okay. Atau menjadi proses becoming ya. Nah, jadi beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu hakikatnya sudah selesai ketika diciptakan. Hewan dan sebagainya gitu kan. Nah, manusia enggak. Manusia masih potensial gitu. Tapi aktualisasinya itu adalah tergantung bagaimana kita menyelenggarakan istilahnya gitu. Dan yang membedakan kita penyelenggaraan hidup kita dengan yang lain adalah kebebasan memilih gitu. Nah, itu bukan main tuh. Jadi saya luar biasa senang ya. Jatuh cinta di situ saya. Kemudian saya pelajari kan tokoh-tokohnya ada yang dari Jerman, ya kan ada dari Prancis sebagainya. Itu saya merasa itu seperti hovering apa namanya kayak elang tuh kayak mengharungi dari atas tuh ya kan gitu. Luar biasa, senang sekali. Jadi saya jatuh cinta di situ. Itu masih S1 ya, S1 ya. Masih S1. Jadi buku yang menginspirasi itu teologi Islam. Ya, Pak Harun. Dengan itu dan eksistensialisme, berkenalan dengan eksistensialisme. Fuad Hasan mantan menteri kan? Yang jadi menteri pendidikan ya? Iya. Oke. Nah di situ, tapi lama-lama ya membawa saya juga ke arah ateisme jadinya. Gitu ya? Iya kan? Nah saya pelajari Sartre ya kan. Sartre bilang kalau kita mau eksis kita tidak boleh dikungkung, kita harus merdeka. Harus membebaskan diri ya untuk bisa memilih dengan bebas. Tapi dia bilang, bagaimana kita akan bisa bebas?
kalau kita masih yakin adanya Tuhan. Karena Tuhan itu ya kan, walaupun kita sendirian di kamar pribadi kita, ya masih ngintip aja. Membelenggu ya. Iya, jadi kan kalau nggak salah ya, Sartre itu menyimpulkan Tuhan itu dengan lubang kunci. Jadi dia bilang itu harus di cross gitu. Oke. Tuhan mengintip terus ya. Ngintip terus, bahkan di ruang pribadi kita ya. Bagaimana kita bisa bebas? Nah, gitu. Jadi itu mulai ateismenya kan. Tambah lagi Nietzsche. Nietzsche bukan hanya bahwa kita ingin menyelamatkan diri kita dengan bebas. Kita harus menjadi Ubermensch, ya kan? Ubermensch, artinya Superman. Kita harus menjadi manusia yang besar, gitu. Tapi untuk menjadi manusia besar, kita harus mencipta. Kita harus kreatif, kita harus mencipta. Nah, malangnya dibilang, kalau kita menganggap Tuhan itu Sang Maha Pencipta, kita nggak bakal bisa besar. Ya kan? Ya. Karena selalu ada yang lebih baik dari kita. Padahal untuk menjadi orang besar, Superman itu kita harus kreatif. Karena itu kita harus bunuh Tuhan. Nah, maka di situ ada teologi kematian Tuhan kan. Gitu di situ. Nah. Anda ini enggak, itu kan Anda kenalan sama Mu'tazilah, kenalan sama eksistensialisme, apa tadi eksistensialisme macam-macam lah. Kemudian terakhir itu siapa? Nietzsche. Tuhan sudah mati gitu kan? Anda merasa gundah kayak itu, merasa tiba-tiba kayak anak hilang gitu. Nah itu terjadi bukan oleh dua tokoh itu, terjadi setelah saya membaca Sigmund Freud. Justru setelah membaca Sigmund Freud. Iya. Oke. Nah dia mengatakan bahwa sebenarnya yang disebut Tuhan itu ilusi, ilusi. Kenapa dia bilang ilusi? Karena itu adalah muncul dari human wishes, keinginan manusia. Jadi manusia itu membutuhkan Tuhan sebagai pelindung ketika dia tidak sanggup menghadapi tantangan alam, kan, ya kan, tsunami dan sebagainya. Jadi ada di dalam hati manusia untuk meminta perlindungan, gitu. Maka dari situ muncullah ide Tuhan itu. Tapi menurut psikoanalisa dia, sebenarnya ide Tuhan itu muncul dari kekerdilan manusia. Tapi diproyeksikan, gitu. Kita diproyeksikan. Jadi kalau misalnya ini manusia ya, kita masang lilin di bawah kaki kita. Terus apa yang terjadi di tembok? Ada bayangan besar kan? Itu padahal bayangan besar dari benda kecil. Nah bayangan itulah yang kita sebut Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan itu proyeksi dari kelemahan manusia. Akibatnya apa? Dia bilang bukan Tuhan yang menciptakan kita, kitalah yang menciptakan Tuhan. Itu sempat. Ya, sempat goyah. Coba bayangkan kalau itu benar. Ya kan? Buat apa coba semua pengabdian kita ya, pengorbanan kita harus bangun di pagi hari, berpuasa berlapar-lapar dan sebagainya. Dan juga waktu itu saya merasakan bahwa doa-doa saya nggak ada yang dikabulkan. Ini masih S1 ini ceritanya? S1, masih S1. Bahkan mungkin tingkat 2, tingkat 3 lah. Belum BA waktu itu. Belum BA, kan rumah ada BA ya gitu. Anda merasa get lost gitu? Merasa nggak? Iya, saya ragu kepada Tuhan tuh, ragu. Pernah ragu. Cuma saya nggak pernah meninggalkan sholat. Gitu ya? Ini dia nih. Menariknya nggak pernah meninggalkan sholat. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena jadi udah kebiasaan. Tuhan itu tetap ngintip gitu. Iya kan? Nah, jadi entah karena takut diomongin orang atau bagaimana gitu. Tapi saya nggak pernah tinggal sholat. Nggak pernah ninggalin sholat? Iya, walaupun dalam hati ragu. Apa iya ya ini Tuhan ini. Ya kan coba kalau memang betul Tuhan itu diciptakan oleh manusia gitu kan. Apa semua peribadahan gitu kan nggak ada. Percuma. Kemudian kita kadang-kadang ingin doa kita nggak kumpul. Jangan-jangan karena memang Tuhan juga nggak. Tuhan nggak ada ya? Nggak ada. Gitu kan? Iya. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Saya itu sering diganggu oleh mimpi-mimpi yang itu ya, mimpi-mimpi mistik itu. Waktu itu udah mimpi-mimpi kayak gitu? Hah? Justru saya ketika sedang gandrung-gandrungnya ke filsafat, itu kalau tidur sering diganggu. Ya itu tadi dibawa terbang, kemarin saya bilang kan,
dibawa terbang ke langit. Gitu. Kadang-kadang melintasi kebun yang sangat indah, itu warna kuning. Gitu. Kadang-kadang dengarkan musik yang sangat indah gitu ke atas. Tapi itu kalau udah tinggi itu, saya melihat awan-awan ada di bawah saya dan itu hujan tuh ada di bawah saya. Berarti saatnya tinggi sekali gitu. Dan pada saat itu anehnya, kalau dalam keadaan sadar saya ragu kepada Tuhan, di situ saya minta diturunkan oleh Tuhan gitu. Gitu ya? Dan dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kalau lancar bacaannya itu turun ke tempat di mana saya tidur gitu. Jadi mimpinya tuh di dalam mimpi itu sadar gitu ya? Sadar apa? Iya. Kan mimpi biasanya sekelebat gitu kan? Enggak, itu benar-benar sadar saya. Jadi saya nggak berani meneruskan perjalanan gitu. Sebenarnya kalau itu waktu saya itu udahlah biarin aja gimana apa yang terjadi gitu. Ya? Tapi saya minta diturunkan. Nah, jadi kan ada kontradiksi kan? Yeah. Dalam keadaan sadar saya ragu kepada Tuhan, dalam keadaan mimpi justru saya minta bantuan Tuhan gitu kan? Untuk menurunkan saya, dan itu berhasil. Dan itu yang membuat Anda tetap yakin sama keberadaan Tuhan gitu. Yap, ya jadi goncang juga sih sebenarnya. Okay. Jadi antara ya keraguan gitulah. Nah yang lebih ini lagi itu kadang-kadang saya dimasukin semacam kayak telur gitu, kayak tapi sebesar telur ya masuk ke perut. Gimana? Ngucek. Kayak dikucuk-kucuk perut. Waktu ada sesuatu. Mimpi apa? Ya dalam mimpi itu. Oh dalam mimpi. Kan mimpinya itu puluhan kali. Oke. Yang jadi macam-macam itunya. Ada yang masuk ke perut, ke bawah perut. Wah itu yang saya nggak tahan gitu. Nah akhirnya saya analisa ini kenapa saya begini, kok mimpi-mimpi yang gini ya, gitu. Lalu saya bilang barangkali ini pengaruh filsafat gitu. Jadi akhirnya saya mau stop dulu lah filsafat gitu kan, gitu. Nah kemudian saya harus menulis risalah sarjana muda. Nah, waktu itu kan sudah goncang gitu. Saya sudah mulai mencari kebenaran, jalan balik ya, kepada kebenaran gitu. Tapi kan nggak mudah ya. Pertama, sekarang saya kecenderungan rasional, jadi rasionalisme harus ditundukkan dulu gitu. Harus dilemahkan. Waktu itu kan saya bilang, ya rasio itu satu-satunya kriteria kebenaran. Jadi kalau nggak rasional ya pasti salah gitu. Kan gitu ya. Nah, ketika itu saya membaca Iqbal. Dan Iqbal juga mengkritik akal. Iya, dia mengkritik akal gitu. Bahwa akal itu ada batasnya itu sebagai. Karena apa? Karena dia berguru ke Henri Bergson kan. Nah, jadi ada 3 gurunya sebenarnya ya. Henri Bergson, Jalaluddin Rumi dan Nietzsche. Dari Nietzsche dan Rumi dia menemukan tentang insan kamil itu, tentang manusia hebat itu, gitu. Iqbal. Lewat Nietzsche. Nietzsche dan Rumi. Okay. Jadi idenya tentang ego itu dari Jalaluddin Rumi dan Nietzsche juga, gitu. Cuman Nietzsche kan ini ya ateis ya. Nah, dia ada kritiknya kepada Nietzsche, dia bilang kan, ya memang manusia harus kreatif, tapi tidak dengan jalan membunuh Tuhan. Membunuh Tuhan nggak bisa dibunuh. Tapi ada cara lain untuk bisa kreatif adalah menirukan sifat Tuhan, gitu. Justru takhalluq bi akhlaqillah lah istilahnya gitu. Jadi mencerap sifat-sifat Tuhan kita kan besar gitu. Tapi ide bahwa kita harus besar itu juga diambil dari Nietzsche. Tapi Jalaluddin Rumi tentunya juga, ya, tentang egonya. Kalau dari Rumi apa yang dapat Iqbal? Ya Rumi juga kan mengidolakan itu insan kamil. Insan kamil. Iya. Jadi dia bilang sufi yang sejati, ya kita insan kamil itu tidak boleh digambarkan seperti makhluk yang lemah, gitu. Kalau hewan dia adalah singa, gitu. Kalau burung dia adalah burung raja wali, burung peliharaan raja yang dengan sayapnya besar, dia kenal betul kepada istana. Jadi kalau dipanggil raja itu dia yang paling datang pertama. Atau kalau manusia harus menjadi kutub, wali kutub ya, kutub itu poros dunia di mana yang lain ikut memutar ya, mengelilingi dia gitu. Jadi Jalaluddin Rumi itu sufi yang luar biasa. Jadi dia punya ide bahwa manusia itu harus
besar. Manuver sejati itu harus pemimpin. Gitu. Dia bilang jadilah pelampung dimanapun dia akan menjadi di atas. Kan? Jadi Anda waktu S1 udah baca tuh? Iya. Rumi. Belum. Tapi dari Iqbal itu saya udah, saya bilang saya mau mempelajari Iqbal tapi nggak kuat kan bahasanya tinggi sekali. Jadi saya bilang saya pelajari dulu guru-gurunya. Jadi untuk sarjana muda saya menulis Bergson. Kemudian untuk sarjana lengkap saya menulis Rumi gitu. Jadi saya bilang harus saya telusuri di guru-guru dulu. Sarjana lengkap Rumi, tentang Rumi. Iya. Apanya itu apa? Renungan mistik Jalaluddin Rumi. Renungan mistik Jalaluddin Rumi. Yang kemudian kalau yang sarjana muda? Sarjana muda? Orientasi filsafat Bergson. Ya, jadi orientasi. Nah dari Bergson itu saya kemudian disadarkan bahwa akal itu bukan segala-galanya. Ada intuisi yang sebenarnya lebih tinggi. Nah intuisi ini bisa mengenal sesuatu lebih akrab lagi. Ya, jadi misalnya gini, akal karena ketergantungannya pada simbol, dia tidak akan bisa menyentuh realitas objek. Dia berputar-putar pada simbol. Sehingga kemudian dia tidak bisa mengenal das Ding an sich, ya. Jadi nomena nggak bisa, dia hanya melihat putar-putar itu saja. Karena itu tidak akan ada pengenalan yang akrab. Pengenalan? Yang akrab, yang intim. Oke, dari akal ya? Kalau akal gitu. Simbol itu bahasa salah satunya? Bahasa, jadi seperti gini, bisakah Anda memetik mawar dari MAWAE? MAWAR. Oke. Iya kan, kalau kita belajar mawar di buku kan, bisa nggak kita menangkap hakikat mawar dari buku gitu, dari simbol? Atau yang kayak begini kamu, itu apa itu namanya ya? Bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sekali hingga dia sendiri nggak bisa mengangkatnya? Itu bukan itu kritik terhadap pembuktian adanya Tuhan itu. Begitu? Iya. Itu siapa yang ngomong gitu sebenarnya? Itu kayaknya orang Barat lah. Orang Barat? Orang Barat, kalau nggak salah. Ya. Bukan kita bikin logika tapi dia terjerat sendiri sama rumusan logikanya gitu. Ya sebenarnya kalau kita mau betul pakai logika itu bisa dipatahkan sebenarnya. Gitu. Jadi kan ada mungkin, wajib, mustahil kan. Ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mungkinkah misalnya sesuatu yang kontradiksi itu ya ada bisa disatukan ya, misalnya gini, Tuhan kan maha kuasa misalnya gitu, tapi kuasa nggak sih dia membunuh dirinya? Nah gitu kan, itu sama aja sebenarnya itu ya, sama. Kan ada dilema di situ, ada paradoks. Kalau dia bilang bisa membunuhnya berarti dia akan lemah, hancur. Iya. Tapi itu kan nggak sesuai dengan definisi Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah akan tiada. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan tiada pasti tidak akan terjadi. Tiada? Yang menyebabkan? Iya, kalau misalnya Tuhan kan definisinya dia harus ada senantiasa. Jadi kalau misalnya ada pernyataan yang mengatakan bahwa Tuhan bisa tiada, maka itu mustahil. Itu tidak masuk definisi Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, adakah sesuatu yang gimana ya kalau menjawab itu? Pokoknya begitulah. Jadi kalau kan nggak mungkin ya bahwa Tuhan itu tidak bisa jadi menciptakan sesuatu yang mustahil, gitu. Kan itu sebenarnya menciptakan sesuatu yang mustahil. Tuhan menciptakan sesuatu yang dia sendiri tidak bisa kuasai lah kalau gitu. Nah, jadi per definisi sebenarnya pertanyaan itu salah. Salah. Jadi sama itu aja. Kalau Tuhan kuasa, ya harusnya dia bisa melakukan apa saja, termasuk membunuh dirinya kan gitu. Nah kan itu pertanyaannya. Kalau misalnya jawabannya tidak bisa, Tuhan menciptakan itu, ya kan? Itu berarti Tuhan lemah dong, kan gitu. Tapi kalau bisa, berarti Tuhan menghancurkan dirinya sendiri. Iya gitu. Jadi itu per definisi itu tidak masuk ke dalam definisi itu. Kalau yang bisakah memetik mawar dari MAWAR. Itu apa maksudnya? Simbol. Oke. Jadi simbol. Iya kan kalau kita mempelajari biologi, itu kita langsung ke itunya nggak? Ke bunganya.
Enggak kan, kita pelajari di buku. Apa kira-kira sama yang pelajari buku dengan realitas? Iya. Ya kan, dia bilang kalau misalnya mau punya pengetahuan yang langsung tentang mawar, justru pergilah ke kebun mawar, gitu. Jadi pengetahuan tuh Langsung pengalaman gitu ya. pengalaman. Jadi bilang kalau ada ingin tahu air, jangan dipelajari di buku, apa dari A, I, R gitu kan. Ceburkan diri Anda pada air. Kalau Anda ingin tahu api, ya pangganglah diri Anda dengan api. Nah, itu pengetahuan langsung, itulah pengetahuan intuitif. Okay. Gitu. Pengetahuan rasional itu hanya berkutat-kutat pada representasi, pada simbol, dan itu tidak akan menyentuh realitas yang sesungguhnya. Di situ sebenarnya. Maka kemudian saya sadar, oh iya ya. Jadi akal itu ternyata punya keterbatasan. Itu S1 udah S1. Anda udah S1. semacam terselamatkan lah ya. Belum. Nanti yang menyelamatkan Geraldine Rumi. Masih ragu-ragu ya? Ah? Iya, masih Penuh keraguan. Skeptis ya. Tapi udah rasionalisme saya sudah melemah nih ya, sudah dilemahkan oleh itu. Jadi saya mulai kritis lah terhadap. Oke. Jadi termasuk pengalaman yang disebut pengalaman pure duration, jadi perlangsungan murni ya. Pure duration itu konsep waktu yang berlangsung. Gini, sekarang waktu itu kan dipisah-pisah, masa lalu, masa kini, masa akan datang. Itu adalah hasil daripada kecenderungan akal yang selalu meruang-ruang. Kata Iqbal itu, kata Bergson itu akal cenderung spesialis, meruang-ruangkan. Bahkan waktu sendiri diruang-ruang kan, menjadi abad, milenium dan sebagainya kan. Kalau pure duration, waktu yang dihayati oleh perasaan ya. Misalnya gini, saya kan datang ke sini tahun 75, udah lebih daripada setengah abad ya. Ya. Tapi menurut perasaan saya baru kemarin gitu. Ya kan? Bahwa semua peristiwa hidup itu seperti nggak terpisah gitu. Merupakan satu kesatuan ya. Misalnya ketika saya menulis autobiografi, itu peristiwa-peristiwa yang saya ceritakan itu kayak nyambung aja gitu. Bukan sesuatu yang terpisah gitu kan. Nah, itu adalah waktu yang dipahami melalui hati. Waktu absolut lah. Ya, waktu telah. Atau semacam ketika Anda mimpi terbang di atas awan tuh gimana itu? Kan nggak ada waktu ya? Iya, jadi waktu di dalam mimpi itu lain. Ya kan, buktinya kita misalnya mimpi udah lama, perasaan baru 5 menit. Bener nggak? Berarti ada tatanan waktu di dunia mimpi, tapi berbeda dengan yang di sini. Gitu. Kadang-kadang kita udah mimpi 1 jam, tapi kemudian perasaan baru 5 menit. Ada dong waktu gitu, tapi beda. Nah, ini pure duration adalah waktu yang dihayati oleh hati, oleh perasaan, bukan oleh akal ya. Kemudian itu misalnya kita bisa terobsesi oleh suatu pengalaman yang itu tidak bisa lepas dari kita, misalnya gitu. Nah, itu namanya pure duration. Makanya buku saya Menembus Batas Waktu itu sebenarnya dari situ maksudnya. Jadi ketika saya ingin kembali merekonstruksi apa yang saya lakukan, itu nggak terasa terpisah dari sekarang, dan bahkan dia bisa menjorok ke masa depan gitu. Dari situ. Jadi itu mulai agak dilemahkan lah akal gitu kan. Tapi keraguan saya masih tetap ada. Sampai kemudian saya membahas untuk skripsi saya Geraldine Rumi. Gitu. Geraldine Rumi lah yang menyelamatkan saya ya. Dari kritik dia terhadap kaum realis yang hanya percaya pada yang nampak gitu. Itu saya dapatkan dari Geraldine Rumi. Dia bilang segala sesuatu itu ada bentuk tapi ada makna. Nah, kita ini lebih mengedepankan bentuk, melupakan makna. Ya benar. Kalau kita lihat jambangan, tahu jambangan ya? Tempat menyimpan air gitu kan, atau kendi ya. Yang kita obrolkan kendi kan? Padahal maknanya itu air gitu. Kendi nggak bakal dibuat kalau bukan untuk air, tapi airnya tersembunyi. Kita sering melupakan gitu. Jadi kita melupakan, hanya menekankan yang lahir, tapi yang batin kita tidak. Gitu. Mereka bicara tentang debu yang mengepul ke udara. Padahal kita tahu debu nggak mungkin mengepul tanpa ada angin. Kita melupakan angin, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi Tuhan juga begitulah kira-kira. Jadi banyak argumen-argumen yang dibawakan dalam puisi gitu. Dan itu bagi saya lebih hebat daripada pembuktian filosof tentang misalnya pembuktian kosmologi, pembuktian ontologi dan sebagainya. Itu jauh lebih
menikam ya kepada saya. Akhirnya saya kembali percaya pada Tuhan. Gitu. Jadi saya menggambarkan Tuhan itu. Itu umur berapa kira-kira? S2 udah? S2 itu kan 20, S1 ya itu 22 tahun saya. Ya menemukan Rumi itu umur berapa kira-kira? Ya pas nulis skripsi, tahun 84 berarti 25. 25? Ya, cuma sayangnya waktu itu saya menyesal juga. Kenapa nggak saya tulis semua argumen-argumen yang saya dapatkan dari Rumi yang membawa saya kembali ke keyakinan pada Tuhan gitu. Banyak sekali waktu itu, tapi saya lupa. Nggak biasanya saya harus catat gitu kan. Jadi ya sekarang tuh hanya sisa-sisanya aja gitu. Kalau kita mau baca Rumi, buku yang bagus tuh apa sih? Ya Masnawi. Masnawi Ruminya. Iya. Tapi kan Masnawi itu masalahnya, dia itu kan syair-syair kan? Iya. Puisi-puisi ya. Nah kalau puisi ini kalau nggak tahu ininya, orientasi teologisnya itu bisa membawa kita sesat. Nah makanya saya menulis itu untuk memberi sebagai guidance sebenarnya, sebagai guide supaya orang nggak sesat kalau membaca puisi Rumi. Gitu. Itu buku itu ya apa? Tembus batas waktu. Bukan. Yang mana? Judul skripsinya sih Berlian dari Negeri Rum. Oke. Berlian dari Negeri Rum seperti renungan mistik gitu. Dan saya yakin sih kalau kita nggak ada cinta kepada Jalaluddin Rumi, memahami puisi-puisinya luar biasa, susah. Tapi karena saya penuh cinta ya, jadi seperti gampang aja ya. Tersimbak gitu, gini. Anda ingat nggak puisi Rumi yang paling berkesan di hati Anda? Ya karena saya digoncang oleh keraguan kepada Tuhan. Jadi yang puisi-puisi yang mengarah kepada pembuktian Tuhan itu ya. Iya. Apa ya puisinya ya? Ya tadi tentang itu. Mereka bicara tentang debu yang mengepul, tetapi lupa pada kenyataan bahwa debu tidak akan mengepul kecuali ada angin. Mereka bukan angin. Anginnya nggak kelihatan. Anginnya kelihatan. Mereka bicara tentang buih, padahal buih itu hanya lapisan artifisial superficial daripada laut. Lautnya nggak kelihatan, gitu kan? Ya. Gitu. Terus ya tadi kendi segala apa gitu kan. Ya. Nah, terus juga dia bilang bagaimana kita berharap kepada mereka yang tidak bisa melihat onta di atas menara untuk bisa memahami melihat jarum di mulut unta itu gitu. Gimana? Bagaimana kita mengharap bahwa orang itu mengerti ada jarum di mulut unta padahal dia tidak bisa melihat unta di atas menara gitu. Untanya aja nggak kelihatan ya. Apalagi jarum yang ada di mulutnya gitu. Mulut unta. Maksudnya apa itu? Ya artinya yang besar aja gitu, yang fisikal aja tidak bisa dipahami sepenuhnya, apalagi yang ada di batin gitu. Terus yang berkesan lagi adalah soal cinta sebagai pembawa tauhid. Gitu. Jadi dia bilang ketika pedang La sudah berkibas, apalagi yang tersisa? Tidak ada kecuali Tuhan. Ketika pedang La ilaha illallah. Oke. Itu kan kalau di bendera Saudi Arabia itu kan la ilaha illallah ada pedang. Pedang La namanya itu. Oke. Ketika pedang La berkibas, apa yang tersisa? Tidak ada illallah gitu. Nah, kemudian dia gambarkan bahwa cinta itu seperti api. Ketika api cinta telah membakar, apalagi yang tersisa? Tidak ada kecuali Tuhan. Jadi sebenarnya tauhid kita ya terhalang karena disebutnya berhala, dan berhala yang besar adalah ego kita. Hawa nafsu itulah berhala kita yang terbesar, dan itu hanya bisa dilawan oleh cinta gitu. Cinta itu yang akan membakar segala kesombongan, segala yaitu tadi egosentrisme. Wujuduka zambun, gitu kan? Iya betul. La yuqasu bihi zanbun, yang tidak ada tandingan. Dan terus dia bilang juga yang menarik sekali. Jadi memang kalau mau diterima Tuhan lah istilahnya, mau benar-benar bertauhid, dia mengatakan bahwa dua ujung benang bukan untuk tidak bisa masuk ke satu lubang jarum. Gitu. Artinya apa? Artinya kalau kita masih ada dualisme, bagaimana kita bisa masuk? Artinya bisa bertauhid yang sesungguhnya. Gitu. Iya.
Tapi itu harus dengan cinta. Dia bilang, ketika api cinta sudah memabukkan, maka tidak ada lagi kegandaan. Gitu. Jadi tidak ada dia atau aku atau akhirat dan dunia, tidak ada lagi kegandaan. Jadi kita harus mabuk kepayang kepada Tuhan. Dalam keadaan mabuk itu kita nggak bisa lagi memilah-milah antara aku dan kamu. Gitu. Seperti itu. Jadi cinta itulah yang membawa kita kepada tauhid. Kalau yang awal-awal itu kan meyakinkan bahwa Tuhan ada gitu, bahwa Tuhan itu esa gitu. Tapi bagaimana mengesakan Tuhan? Nah itu dalam puisi-puisi itu, bahwa ya kita mengesakan Tuhan hanya dengan cinta. Gitu. Jadi dalam hidup Anda pernah menjadi seorang skeptis gitu ya? Pernah ya? Pernah. Berapa lama itu? Enggak tahu ya, mungkin sekitar 6 bulan atau 6 bulan? Setahun mungkin. Gitu ya? Ya selama sama mempelajari itu kan, filsafat itu. Meskipun tetap sholat kan? Iya. Dengan terpaksa tentu saja ya? Nggak ada rasanya sholatnya? Nggak tahu lah, pokoknya saya lakukan aja lah gitu. Iya. Walaupun teman-teman saya sadar, ada teman-teman saya yang nggak sholat. Alasannya adalah karena kalau kita sholat karena terpaksa, itu tidak eksis. Gitu itu saja. Nanti katanya kalau saya sudah merasa bahwa sholat itu kebutuhan, baru saya akan sholat, katanya gitu kan. Anda nggak pernah mengalami penderitaan kayak Imam Ghazali misalnya yang wah sakit luar biasa gitu? Ya sebenarnya hampir mirip-mirip kan. Keraguan itu kan seperti itu kan. Keraguan kepada Tuhan adalah keraguan kebenaran, karena Tuhan itu al-haq kan. Kan gitu sebenarnya. Jadi mirip-mirip juga lah sebenarnya. Mirip ya? Iya. Mirip-mirip gitu. Tapi kemudian kemudian segera tersadar gitu. Sadar melalui Bergson dan kemudian Rumi. Henri Bergson. Dan Rumi ya. Iya, nah ketika saya kembali saya belajar ke Universitas Chicago, belajar dengan Fazlur Rahman, itu saya sudah menjadi Muslim yang berbeda. Wah, udah nggak takut lagi kepada filsafat, nggak takut lagi. Udah menemukan lah ya. Udah menemukan, jadi saya udah merasa kuat gitu. Jadi gitu ya. Belajar lagi tentang filsafat. Nah sekarang kamu kalau ditanya menemukan apa sih? Apa yang ditemukan tuh apa? Ya kalau filsafat kan cinta pada kebenaran. Iya. Dan kebenaran. Anda merasa itu, udah Anda menemukan? Ya, saya menemukan dalam diri Tuhan itu. Gitu. Jadi Tuhan yang saya cari. Jadi Anda ketemu Fazlur Rahman tanpa ragu itu? Iya, saya membahas lagi, tapi yang dibahas juga masih berkaitan dengan itu kan. Paper saya yang pertama itu adalah the proof for God existence. Jadi bukti-bukti adanya Tuhan masih sekitar itu gitu. Baru kemudian saya bicara tentang konsep Tuhan lah. Dan itu saya dapatkan dari Ibnu Arabi. Jadi ada Tuhan yang tanzih dan tasbih yang itu. Makanya di dalam buku saya itu ditulis 2 wajah Tuhan gitu. 2 wajah Tuhan. Jadi Tuhan sebagai yang tanzih, zatnya, dan Tuhan yang tasbih yaitu sifatnya. Kita nggak bakal bisa memahami zat Tuhan karena memang tanzih, tidak ada kesamaan apapun antara manusia dengan Tuhan. Tapi kalau bicara soal sifat, itu ada kesamaan, ada tasbih antara manusia dengan Tuhan. Maka kita dimungkinkan untuk bisa memahami sifat-sifat Tuhan, bukan zat. Ya, kenapa? Karena ada kesamaan itu. Kalau tidak ada kesamaan sama sekali, kita tidak mungkin akan ada pengetahuan. Kenyataan bahwa Quran memperkenalkan nama-namanya itu membuktikan bahwa manusia punya kemampuan untuk memahami sifat-sifat itu. Kalau enggak, ngapain coba memperkenalkan kan gitu. Nah ini ada yang ekstrim bahwa kita sama sekali tidak akan bisa mengenal Tuhan. Siapa yang ngomong ekstrimnya? Ya mungkin di antara kaum Asy'ariyah ya. Asy'ariyah? Kecuali lewat wahyu gitu. Kecuali lewat wahyu. Jadi hanya lewat wahyu aja kita mengenal. Tapi sebenarnya kan Asy'ariyah. Siapa? Mu'tazilah nggak sifat, Tuhan nggak punya sifat, ya kan? Iya. Malah kan? Iya. Nggak, maksudnya saya mengkritik gini ya. Saya mengkritik Mu'tazilah karena menurut dia Tuhan itu hanya punya zat. Mu'tazilah. Iya. Oke. Nafius sifat kan. Iya. Jadi dia tidak punya sifat. Iya. Nah, berarti kan Tuhan itu transenden melulu. Tanzih semua ya kan? Iya, gitu. iya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau memang itu tanzih semua, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Di situ Anda jadi Asy'ariyah lagi? Enggak. Jadi Asy'ariyah kan Tuhan punya sifat. Tapi baik sifat maupun zat Tuhan itu sama-sama tanzih. Asy'ariyah.
Jadi kalau menurut Asy'ari, walaupun sifat kita bisa hidup ya, saya hidup, Tuhan hidup, tapi itu berbeda juga. Gitu ya? Berbeda. Asy'ari itu kan yang sifat 20 itu kan? Iya, dia mengakui adanya sifat, tapi sifat itu pun dibandingkan dengan sifat manusia masih tanzih juga gitu. Masih jauh berbeda gitu. Jadi sehingga kemudian tidak ada kesamaan. Nah, Ibnu Arabi lah yang mengatakan bahwasanya hanya yang tanzih itu hanya yang zat itu, tetapi yang sifat itu ada kesamaan dengan manusia. Dengan itu maka manusia dimungkinkan untuk bisa mengetahui sifat-sifat Tuhan, bukan zat. Kalau zat itu memang nggak bisa dikenal. Karena apa? Karena nggak ada kesamaan sama sekali. Zat Tuhan dengan zat manusia. Oleh karena itu maka dikatakan oleh Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa satu apapun. Ketika Allah mengatakan Subhanallah amma yasifun, ya kan, Maha Suci Allah dari semua yang manusia deskripsikan. Nah, yasifun itu deskripsikan. Jadi memang nggak bisa kita memahami zat Tuhan ya. Zat tidak bisa, tapi kalau sifat bisa. Maka kata Nabi, tafakkaru fi khalqi wa la tafakkur fi zati fatahliku, kan gitu. Jadi di situ saya mengerti. Gitu. Jadi Anda masuk UIN, masuk IAIN, cinta sama Mu'tazilah, tapi kemudian filsafat liberal lah katakan, ya kan, liberal, kemudian lari ke Rumi, ke Bergson dulu, melemahkan, melunakkan ya kan? Akal lah gitu. Ya, terus kemudian baru ke Rumi. Rumi itulah yang kemudian. Makanya saya menunjuk. Anda masih oke nggak sama Mu'tazilah? Masih kagum nggak sama Mu'tazilah waktu itu? Ya sampai sekarang rasionalismenya dan kebebasan memilihnya masih saya pegang. Masih. Oke. Cuma dalam masalah zat itu, yaitu kalau sama Asy'ari apanya Anda ambil? Sebenarnya konsep ini ya yang menentang bahwa alam ikhtiar saya kira oke lah dari Asy'ari. Enggak. Kalau menurut saya Asy'ari itu mesti lebih dekat ke Jabariyah. Oh ya? Kalau ikhtiar konsepnya apa? Enggak, sebenarnya ikhtiar itu salah ini. Ikhtiar itu kan kebebasan memilih sebenarnya. Yeah. Kalau kita usahakan disebutnya usaha itu iktisab harusnya gitu. Oke. Nah, tapi di Indonesia ikhtiar itu disamakan dengan iktisab gitu. Jadi kebebasan memilihnya nggak ada gitu. Ngerti nggak? Jadi ya maksud saya. Jadi selama ini kita menyalahpahami ikhtiar. Ikhtiar ini konsepnya apa jadi? Iya, harusnya lebih dekat ke Mu'tazilah gitu. Enggak, kalau ikhtiar dalam arti bahasa itu kan memilih. Ya. Nah, itu diaminkan oleh Mu'tazilah gitu. Tapi karena kita Asy'ariyah, ikhtiar itu kemudian diartikan iktisab. Usaha gitu. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan kan gitu. Tapi kalau kita lihat Asy'ari itu akhirnya Tuhan juga gitu kan. Dan itu dikuatkan dengan teori atom kan. Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan itu secara langsung. Dunia terdiri dari atom. Atom hanya bertahan 1-2 saat. Jadi untuk melestarikan dunia, Allah harus menciptakan atom-atom baru untuk menggantikan atom yang lama. Coba bayangkan, begitu besar keterlibatan Tuhan di dalam alam itu. Kalau Mu'tazilah lain kan, Allah menciptakan alam melalui sunatullah. Jadi sunatullah itu secondary jalan sendiri gitu ya? Kayak jam gitu kan. Oke. Seperti itu. Maka Tuhan tidak dilipatkan secara langsung. Nah, Asy'ari itu kan melihat, kalau begitu Tuhan jauh amat gitu. Ditarik lagi Tuhan ke alam dengan dengan menciptakan teori atom yang disebut okasionalisme. Teori atom okasionalisme itu maksudnya seperti itu ya? Iya. Tapi kemudian itu berimplikasi kepada tindakan manusia juga. Jadi ketika manusia berbuat, itu bukan manusia yang berbuat gitu. Jadi ketika manusia melakukan itu, Tuhanlah yang menciptakan itu gitu. Jadi dia syariah ya? Ya, kan Mu'tazilah kan manusia itu merupakan pencipta dari tindakannya, gitu kan? Nah, kalau syariah kan enggak. Jadi yang menciptakan tindakan manusia ya Tuhan juga gitu. Itu dekat kepada Jabariyah, gitu. Maka kemudian terlihat ya etos kerjanya kita itu. Gitu ya? Kayak gitu, implikasinya menurut saya gitu kan. Seperti itu, semuanya takdir, semuanya udah gitu. Tapi Asy'ari sendiri memang mengutip. Jadi sebenarnya yang positif dari bukan positif ya, yang sebenarnya yang selama ini kita ambil dari Asy'ariyah. Ya kalau apa? Kalau positifnya begini ya, kalau kita ditimpa kemalangan ya dengan teori itu kita reda-reda sih. Ya kan? Apa itu? Takdir. Udah takdir Tuhan, kita itu harus terima. Manfaatnya ya? Mungkin itu manfaatnya gitu. Jadi selama ini kita sebenarnya
lebih Mu'tazilah ya. Apa? Ya, campur-campur lah ya. Campur-campur gitu. Kalau misalnya orang yang rasional ya, biasanya agak Mu'tazilah kan, maksudnya kebebasan memilih itu ada. Ya maksud saya begini, kamu yang teori-teori Asy'ariyah seperti itu jarang saya kira orang percaya di. Yang mana? Yang tadi disebutkan semuanya Tuhan, ya kan? Kalau kita baca betul tokoh-tokohnya seperti itu. Gitu. Jadi kan Asy'ari sendiri mengatakan apanya kalau menurut saya Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Ta'malun. Ya Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan kan gitu. Nah itu dia mengambil itu. Jadi kita begini ini sebenarnya yang melakukan Allah gitu. Iya, jadi seperti itu. Karena nah sekarang kalau kita melakukan kejahatan, apa itu tindakan Allah juga kan gitu. Kalau memang tindakan Allah, kenapa harus dihukum manusia? Kan itu di situ masalahnya gitu. Nah, Rumi menarik, dia kan Asy'ariyah, tapi dalam soal takdir dia sangat qadariyah gitu. Nah, yang saya ambil dari Asy'ari melalui Ghazali adalah kritik dia terhadap sunnatullah itu yang diartikan sebagai kausalitas gitu. Sunnatullah itu kan Sunnatullah bukan kausalitas? Enggak, maksudnya kalau oleh Mu'tazilah itu dianggap soal hukum alam kan. Hukum alam itu ya kausalitas. Nah, Ghazali itu menolak kausalitas, realitas kausalitas itu. Jalan di Rumi juga begitu. Jadi kausalitas itu sebenarnya semacam ilusi gitu. Jadi karena cepatnya tindakan Tuhan, maka seolah-olah ada hubungan antara satu dengan yang lain. Sama seperti kita... Itu keyakinan siapa itu? Cepatnya apa namanya? Itu Rumi. Jadi Rumi bilang kausalitas itu seperti kita memutar puntung rokok di waktu malam dengan cepat. Ada nggak kesan tali yang berkesinambungan? Ada nggak? Iya, ada. Iya, tapi itu ilusi kan? Ya. Nah itulah kira-kira realitas daripada sebab akibat itu. Nggak ada sebenarnya. Realitas itu nggak ada? Nggak ada. Yang ada itu ilusi gitu? Ilusi, jadi ya ada titik-titik yang terpisah-pisah gitu. Dan itu kemudian sebenarnya cocok dengan teori kuantum fisik gitu. Iya, betul. Jadi kalau yang itu Newtonian, yang Mu'tazilah itu Newtonian gitu. Yang ini yang Rumi dengan Ghazali itu adalah kuantum fisik ngarahnya. Dan jadi yang kita sebut selama ini fakta sebenarnya itu adalah puntung rokok yang kita putar-putar di waktu malam itu gitu ya. Fakta kausalitas lah maksudnya. Iya. Jadi bahwa fakta kausalitas. Kan selalu kenapa sih, apa sebabnya kan gitu kan bisa gitu. Tapi itu bahkan di Ghazali itu seolah-olah Ghazali itu meyakinkan David Hume juga. David Hume kan empiris. Dan dia mengatakan kausalitas itu nggak terjadi dalam empiris, nggak ada gitu. Ya kan? Jadi itu ilusi. Nah, kemudian ini diketahui oleh Immanuel Kant dia bilang bukan hanya kausalitas, semua kategori manusia itu adalah juga subjektif gitu maksudnya, subjektif. Ruang, waktu, ya kan, kausalitas, relasi dan sebagainya itu konstruksi manusia. Ya. Yang kita paksakan impose kepada realitas dan kemudian kita itulah realitas. Sebenarnya nggak begitu kan? Ya. Yang kita itu adalah fenomena, tapi fenomena kan beda dengan nomena. Bahkan dimenalkan sampai nggak percaya fenomena itu dunia yang kita pahami ya, persepsi. Yang kita persepsikan, yang kita lihat, yang kita interpretasikan. Ya. Gitu. Sebenarnya nomena itu dunia yang di sana gitu ya. Iya, lain lagi. Ding Anzi itu. Iya, das Ding Anzi. Itu nggak bisa terlihat. Kenapa? Karena seperti memakai 12 kacamata yang berwarna-warna, lalu kemudian kita melihat benda, kita bilang itu putih. Ya, bagaimana kita yakin? Karena itu adalah dari 12 kacamata yang berbeda. Nah kalau begitu dicopot aja semua, ya kan? Untuk bisa melihat. Tapi itu berarti kita nggak boleh nanya apa-apa. Masalahnya kan? Nggak boleh menanya apa-apa yang bisa didapatkan. Nggak ada. Maka dia bilang itulah critic of pure reason. Jadi kalau melalui pure reason, akal murni, kita nggak bisa mengetahui realitas itu. Gitu. Tapi itu sebenarnya dibangkitkan, kesadaran itu dibangkitkan oleh David Hume, dan David Hume mungkin dapat juga dari Ghazali, saya tidak tahu. Seperti itu. Gitu ya? Iya. Kamu, kita mendengar banyak cerita ya, anak UIN, anak IAIN gitu belajar filsafat.
ya dia mengalami seperti kamu gitu. Tapi nggak balik lagi gitu. Iya. Banyak yang jadi pengo gitu kan. Iya. Saya dengar sendiri gitu, alumni kita di banyak tempat. Nah itu apa yang harus menurut ada yang yang salah tuh di mana gitu? Menurut saya kita kan menerima itu kritik itu dari orang sekuler sebenarnya yang ingin meruntuhkan agama kan gitu kan. Terutama yang ini agnostik itu. Agnostik itu sangat kuat tuh pengaruhnya untuk sekulerkan, untuk membuat ateis. Nah, itu dilemparkan oleh para dosen filsafat umum ke mahasiswa tanpa kemudian diberikan solusi. Agnostik kan Tuhan ada atau nggak penting lah ya gitu kan? Bukan nggak penting, nggak bisa kita ketahui. Nggak bisa kita ketahui. Iya, seperti itu. Oh, nggak bisa kita ketahui. Iya, jadi dia kritik teisme yang terlalu yakin bahwa Tuhan itu ada. Dan dia kritik juga ateisme yang terlalu yakin bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan itu tak terbatas, kita ini terbatas. Yang terbatas bagaimana diharapkan bisa mengetahui yang tak terbatas gitu. Jadi agnostik lah, nggak ada. Jadi Tuhan itu nggak mungkin diketahui lah. Nggak mungkin diketahui gitu. Itu efeknya luar biasa itu. Iya, dan itu kan nggak dijawab oleh dosen IAIN sendiri karena dosen filsafat Islam dengan dosen filsafat umum beda. Jadi filsafat umum itu nggak melontarkan itu, tapi nggak dijawab. Nah itulah yang mendorong saya kemudian menulis buku Lentera Kehidupan, menjawab 14 pertanyaan sulit yang tidak pernah bisa dijawab. Saya jawab di buku itu. Gitu. Itu karena saya merasa bahwa saya dirugikan dulu. Gitu. Dilemparkan pertanyaan-pertanyaan kemudian berenang terus dilepas begitu saja. Ya mahasiswa dalam kapasitas mahasiswa mana mungkin ya. Karena itu dilontarkan oleh pemikir hebat. Nah akibatnya begitu, nggak kembali gitu. Nah saya kan udah merasa kembali gitu. Jadi saya sudah bisa menjawab beberapa soal, karena itu saya kemudian jawab gitu. Tapi kan Anda ditolong sama mimpi-mimpi itu kan, masalahnya itu gitu. Iya, ada Rumi lah. Iya. Dan itu kan nggak bisa. Itu kan sangat subjektif. Maksudnya yang upaya yang dilakukan orang itu apa ya? Begini, maksudnya begini. Dalam filsafat kita boleh berpendapat apa saja selama ada argumen rasional. Ya. Jadi siapa yang nggak subjektif? Subjektif, semua juga subjektif. Tapi nggak, maksud saya begini. Anda kan pernah menjadi seorang skeptis. Ya. Tapi mimpi-mimpi Anda itu kan sangat menolong. Anda bukan mimpi yang menolong. Ya Bergson dengan Rumi itu yang menolong Bergson. Dan Rumi sebenarnya yang menolong saya untuk Henri Bergson. Itu. Nah, maksud saya ya saya merasa ini kayak tanggung jawab moral nih untuk bisa memberikan jawaban-jawaban yang sulit itu supaya ini yang domba liar itu bisa kembali. Gitu ya. Gitu sebenarnya. Iya, saya mendengar ya alumni IAIN itu ada yang skizofrenik. Bisa jadi. Iya, tidak menemukan. Jadi dia berenang di laut lepas. Tapi dia belum begitu mahir sehingga tenggelam di laut. Jadi itu mengapa saya menulis buku itu. Itu 14 pertanyaan sulit. Misalnya, bagaimana manusia yang terbatas bisa diharapkan berbicara tentang yang tak terbatas. Dan saya bilang di situ, memang Tuhan tak terbatas. Jadi manusia tidak mungkin mengetahui Tuhan. Tapi yang aspek mana? Aspek zatnya, gitu. Tapi Tuhan kan bukan zat saja. Tuhan juga ada sifatnya, dan sifat itu kita share. Sehingga ada kemungkinan bahwa kita bisa memahami sifat-sifat Tuhan, bukan zatnya. Itu jawaban saya. Gitu ya? Iya. Terus bagaimana kita mengetahui Tuhan padahal kita nggak pernah lihat Tuhan kan? Nah, itu saya jawab dalam argumen adanya Tuhan. Gitu. Macam itulah 14 pertanyaan yang sulit gitu yang kemudian misalnya dikatakan wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Wah, apa sih maksudnya kok Tuhan yang lahir yang batin? Apakah yang lahir ini Tuhan? Bagaimana menjelaskannya kan gitu. Itu semua tuh di situ. Itu karena sama. Itu judulnya apa bukunya? Lentera Kehidupan. Lentera Kehidupan ya. Bimbingan memahami Tuhan alam dan 14 pertanyaan. 14 pertanyaan. Lentera Kehidupan. Jadi semua 3 bab itu 3 bagian itu 39 bab itu menjawab 14 pertanyaan. Saya kira sangat penting sekali untuk mahasiswa filsafat di sini. Ya. Ini sekarang filsafatnya udah nggak ada di Usuludin. Fakultas Usuludin aja.
F-nya itu dibuang. Tapi kan filsafatnya masih diajarkan. Udah semakin kecil. Iya, iya gitu. Sayang, dan itu juga saya lihat di Istak. Istak ya? Iya. Nah sekarang nih, oke, Istak gimana Istak? Jadi waktu saya mengajar di Istak, menggantikan Istak ini apa singkatannya? Islamic Thought? International Institute of Islamic Thought and Civilization. Kan Islamic Thought, tapi nggak diajarkan filsafat di situ. Gitu. Jadi saya diminta untuk menggantikan Datuk Osman Bakar. Ya saya kembali kan memberi kuliah tentang filsafat. Gitu. Dan mereka terima dengan baik gitu sebenarnya gitu. Tapi nggak ada filsafat Islam, nggak ada lagi gitu. Heran saya. Nah, apakah itu tren? Malaysia lebih konservatif mungkin. Iya, lebih konservatif. Tapi kalau kita menyampaikan dengan benar ya kan, diterima kok, mereka sangat senang menerima. Nah di Brunei itu lebih konservatif saya lagi kan. Nah, saya diminta untuk mengajar filsafat Islam di sana di fakultas Jadi bagi pencinta filsafat, khususnya filsafat Islam, apa yang harus dilakukan nih? Tip-tip apa yang? Jadi begini ya, kita ini kan diserang lah, terekspos ya kepada pemikiran sekuler Barat, baik dalam sains maupun filsafat gitu. Nah, kita nggak bisa mengkritik mereka kecuali kita memahami dengan baik. Gitu. Tapi memahami dengan baik tanpa memahami filsafat Islam sebagai bandingan nggak bisa juga. Kita justru malah akan terbawa oleh dia. Tenggelam ya? Karena kita tidak bisa merespon. Nah, kita bisa merespon kalau kita berguru kepada dua guru lah paling tidak. Ada guru Barat, ada guru Islam. Nah, sekarang itu kan biasanya kalau Islam saja, kalau Barat saja. Yang dua-duanya menguasai itu susah. Sehingga kemudian kita juga nggak bisa berdialog dengan filsafat Barat yang modern. Padahal kalau kita bisa mendialogkan, kita bisa saling mengisi. Dan dalam hal saya kadang-kadang ngeritik ya kalau memang menurut saya itu ada keliruan. Jadi itu yang posisi saya seperti itu. Terakhir nih kamu. Masa depan filsafat Islam di Indonesia khususnya di UIN gimana menurut Anda? Ya harus ada usaha-usaha yang untuk menggali isu-isu kontemporer dan bagaimana kemudian dari hazar Islam itu kita bisa memberikan jawaban. Masih relevan filsafat Islam? Masih relevan. Saya contohlah begini. William Chittick itu seorang Barat yang dididik Barat, punya Barat lah. Dia jatuh cinta pada karya-karya klasik Islam, terutama Ibnu Arabi dan para sufi dan filosof. Ya. Nah, sekarang dia tuh tidak lepas, padahal itu udah puluhan tahun ya, 40 tahun dia mau pelajari itu. Apa dilepas? Enggak, justru dia terkenal karena menggeluti karya-karya klasik itu. Tapi dia bisa mengkontekstualisasikan. Dia sekarang menjadi terkenal, menjadi rujukan orang ya kan, karya-karyanya dan sebagainya. Dan dia adalah orang yang sangat merasakan manfaatnya. Mengkaji karya-karya klasik Islam untuk memberikan jawaban terhadap isu kontemporer. Karena kalau kita betul-betul dalami itu, mereka itu udah sangat luas sekali. Gitu ya. Saya masih teringat katanya siapa tuh yang Jil itu siapa? Bukan satu lagi. Lutfi Syafqani katanya bertanya kepada Profesor Ali Zebed dari Australia katanya. Dia menanyakan, ini masalah-masalah kontemporer itu bisa dicarikan di mana jawabannya gitu. Terus Profesor itu bilang, kamu udah baca nggak kitab-kitab klasik Islam? Sebenarnya mereka udah ada jawaban gitu, cuma kita nggak menggalinya. Lutfi itu saya kira dia mengkampanyekan filsafat udah mati. Iya di medsosnya. Justru segitu. Apa serius bangga ya kita nggak tahu lah ya. Iya karena dia sebenarnya ya nggak tahu lah bagaimana dia memahami filsafat. Filsafat kematian filsafat itu juga filsafat kan. Iya. Gitu ya. Kayak orang yang nggak percaya pada Tuhan ya kepercayaan juga kan harusnya gitu. Ya, benar. Baiklah kamu. Ya. Ini udah 1 jam nih, nggak terasa. Dan saya kira ke depan kita ini aja bikin segmen gitu ya. Apa buku kamu yang kita bisa bahas gitu ya? Betul. Supaya lebih spesifik ya. Iya, lebih sistematik juga. Terima kasih atas waktunya nih. Ini yang ketiga sangat menarik. Iya. Demikian
ngobrol-ngobrol saya dengan Profesor Mulyadi Kartanegara tentang filsafat ya. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment Jajang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.